Seorang mukmin itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki konsep hidup yang semakin hari semakin baik. Ya, semakin hari semakin berkualitas. Semakin hari semakin memperlihatkan sosok orang-orang yang ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Di pagi hari ini Allah masih mampukan kita untuk bisa menapaki kebaikan, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita alihkan berganti dengan kebaikan yang lainnya, yakni mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kegiatan kajian taklim rutin yang diselenggarakan di Masjid Al-Hikmah. Semoga hadirnya kita di tempat ini, duduk sementara, melingkar, bermajelis, mendengarkan keterangan-keterangan agama adalah ikhtiar untuk kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat ke-79, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diperintahkan untuk menyembah dirinya atau tidak diperintahkan untuk menyembah nabi tersebut, tapi semuanya kunu rabbaniyin, ya, disuruh, diminta untuk menjadi seorang yang punya karakter robbani. Karakter robbani itu apa? Karakteristik orang yang mendahulukan cinta dan beribadah kepada Allah, yang akhirnya Allah mencintainya. Tandanya apa? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Individu robbani bima kuntum tu'allimunal kitaba, terlihat dari seseorang yang senantiasa melibatkan diri dalam kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Ini termasuk dalam individu robbani. Jadi orang yang menginginkan dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mencintai orang tersebut, salah satu karakteristiknya apa? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dengan apa yang kalian ajarkan dari kitab suci berupa Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian pelajari dari Al-Quran tersebut. Sederhananya, orang-orang yang mempunyai karakteristik ingin dicintai oleh Allah, ingin memperbaiki hidupnya, menjadikan hidupnya lebih berkualitas, upayanya apa? Melibatkan diri dengan kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Sederhananya, hadir di waktu-waktu atau menyempatkan diri menghadiri kegiatan taklim atau kajian. Karena di kajian tersebut ada kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Quran, surat Ali Imran tersebut apa? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Orang-orang dengan karakteristik individu robbani yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, harapkan ada muncul pada diri seorang hamba, salah satunya melibatkan diri dengan kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Kita tahu ba'da subuh ini, apalagi yang libur ya, bekerjanya libur, Masya Allah, hal yang paling mengasyikkan itu yang sesuai dengan hawa nafsu ya tiduran. Kalau enggak nyantai-nyantai,
bersama keluarga. Tapi hal tersebut tidak kita lakukan karena kita mengira ada hal yang lebih menarik dari itu, yang lebih Allah Subhanahu wa taala sukai dan cintai. Makanya ekspresi iman merupakan pilihan, mana yang lebih baik, mana yang lebih Allah Subhanahu wa taala sukai. Kendati pun ada hal-hal yang menurut hawa nafsu lebih menarik, lebih mengasyikkan daripada melaksanakan ajaran agama. Nah, salah satunya yang kita lakukan di pagi hari ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan menjelaskan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk lebih menjadikan hidup kita berkualitas, Pak. Ya, Masya Allah, kualitas hidup bukan dilihat dari bagaimana orang-orang memandang kita. Wah, si bapak ini luar biasa nih, gitu kan? Atau terlalu terfokus untuk memenuhi unsur kualitas dalam satu hal saja. Berkaitan dengan urusan ekonomi contohnya, berkaitan dengan urusan peran serta keaktifan dia di masyarakat, sehingga menjadi orang yang terpandang, atau orang yang terus-menerus meningkatkan karir di dalam pekerjaannya, sehingga orang menyebutnya orang yang berkualitas. Sehingga tapi ada aspek lain yang tidak terpenuhi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kualitas seseorang salah satunya bisa dilihat, diupayakan dalam beberapa unsur kalau kita ingin lebih meningkatkannya. Ternyata hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah doa yang diajarkan kepada kita. Semoga kita hafal doa ini, atau ada sebelumnya yang sudah hafal. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Pernah mendengar doa ini? Minimarnya barusan lah dari saya ya. Wa aslih li dunyaya allati fiha titik-titik, silakan isi titik-titik tersebut. Fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Nah, ini doanya termaktub di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ikhwatu iman. Jadi ternyata ada 5 hal yang harus kita perbaiki, yang harus kita benahi ketika ingin menjadikan hidup kita berkualitas, Pak. Ya. Yang pertama doa tersebut, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wahai Allah, benahi, perbaikilah untukku urusan agamaku, alladzi huwa ismatu amri, karena urusan beragama adalah pokok pangkal dari seluruh urusan. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, Rasulullah SAW di dalam doa tersebut menyiratkan bahwa kualitas hidup seseorang diperbaiki, dibenahi. Upayanya apa? Memperbaiki kualitas ketaatan beragama. Nah, kalau seseorang di antara sekian banyak targetnya ada fokus dan concern semakin hari semakin memperbaiki kualitas ketaatan beragama, maka orang tersebut sedang ada dalam dalam tren, sedang mendekati kualitas hidup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah nih, sudah sejauh mana kita betul-betul mempunyai concern, fokus gitu kan, di dalam upaya bahwa setiap hari ketaatan kita dalam urusan beragama meningkat, diperbaiki, dibenahi, tidak ngalir begitu saja. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan seseorang yang sedang mengupayakan kualitas hidup, salah satunya terlihat dari keseriusan orang tersebut membenahi, memperbaiki kualitas dan kuantitas ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi di antara sekian banyak fokus kita, salah satunya banyak bertanya terhadap diri nih. Sudah semaksimal apa kita dalam mengupayakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ngalir begitu saja, gitu kan? Tidak kumaha brehna atau saka sampurna. Karena orang-orang yang ada fokus dan tujuan
lebih menjadikan hidupnya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang semakin hari semakin membenahi, memperbaiki kualitas hidupnya. Ikhwati iman rahimakumullah, ini yang menjadi siratan dari apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Jadi yang pertama apa katanya? Membenahi kualitas ketaatan. Ya, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, ayo banyak nanya sama diri, banyak jujur terhadap diri. Sudah semaksimal apa kita memfokuskan peningkatan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah. Ternyata ketaatan seseorang itu lebih memudahkan urusan hidupnya. Makanya tadi alladzi huwa ismatu amri. Kenapa kualitas ketaatan harus dibenahi? Karena ketaatan dalam urusan beragama pokok, pangkal atau hal yang utama, kemudahan dalam setiap urusan, Pak. Ya, Masya Allah tuh. Kalau ingin lebih membenahi kedisiplinan, kualitas kesehatan, kualitas ekonomi, itu kan, atau kemapanan kemudahan dalam setiap urusan, kata Rasulullah SAW, undang kemudahan-kemudahan hidup tersebut dengan membenahi kualitas ketaatan terhadap agama, Pak. Masya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW, Pak, dalam hadis yang lain, ya, ada 3 hal yang harus kita nikmati di dalam hidup. Ya, ini semoga menjadi sebuah tolok ukur. Pertama, menikmati ibadah. Jadi kadang-kadang kita yang namanya hal yang harus dinikmati karena kita suka, karena kita butuh. Contoh makan. Karena kita suka dengan menu makanan tersebut, sehingga ketika memakannya, ya, mengkonsumsinya menikmat sekali. Karena kita sukai, makanya kita menikmati. Atau yang kedua, karena kita butuh, Pak. Jadi terasa nikmat karena kita membutuhkan hal tersebut. Ada hal yang kadang-kadang tidak kita rasakan bahwa itu kebutuhan kita, sehingga kita tidak menikmatinya. Salah satunya ibadah, Pak. Rasulullah SAW menjelaskan, di dalam proses ibadah itu harus menghadirkan perasaan dan terasa nikmatnya, Pak. Bagaimana triknya? Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ittaqil maharima takun a'badan nas. Hadisnya derajatnya hasan li ghairi, tapi bisa dijadikan sebagai pedoman, panduan untuk kita meyakini suatu hal. Jadi kata Rasulullah SAW, ittaqil maharima takun a'badan nas. Hati-hati, jauhi terhadap perkara-perkara yang haram. Takun, maka engkau akan menjadi a'badan nas, orang yang paling menikmati di dalam proses ibadah. Sudah seberapa nikmat seberapa nikmat, Pak, kita di dalam melaksanakan ibadah, apapun bentuknya ibadah. Ya, biasanya orang-orang menikmati suatu hal dikarenakan suka terhadap hal tersebut atau dikarenakan butuh. Jadi di dalam prosesnya terasa banget menikmatinya. Nah, ibadah itu ternyata, Pak, pertama harus kita nikmati karena kita sebetulnya semestinya harus menyukai ibadah tersebut, kemudian merasa butuh dengan ibadah tersebut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebuah siratan kepada kita. Yang pertama apa? Ittaqil maharima. Hal yang harus kita nikmati yang pertama adalah proses beribadah. Caranya ittaqil maharima. Ya, hati-hati, jauhi terhadap hal-hal yang sifatnya haram. Entah itu haram dimakan, haram dilihat, haram diucapkan, haram didengar, dan yang lain sebagainya, haram dilakukan. Jauhi hal-hal yang sifatnya haram. Takun, maka engkau akan menjadi a'badan nas, orang yang paling menghamba terhadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, ini sulit banget. Sulit sekali untuk melangkahkan kaki menuju ketaatan. Bisa jadi salah satu koreksinya, ya, hal-hal yang haram yang masih kita lakukan, yang masih kita lihat, yang masih kita konsumsi, Pak. Masya Allah. Di zaman Rasulullah SAW dahulu, ada seseorang yang, kalau di dalam istilah kita mah traveler sekali, traveler banget gitu hanya, yang tidak henti-hentinya safar atau mengadakan perjalanan. Ini orang yang backpacker banget gitu kan. Jadi terus-terusan aja mengadakan safar atau perjalanan. Setelah dia mengetahui sabda dari Rasul bahwa doanya orang yang safar itu mudah sekali diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang ini terus saja, ya, mengadakan perjalanan. Jadi seorang yang musafir, seseorang yang terus-menerus bepergian, karena dia tahu informasi dari Rasul bahwa orang yang ada dalam perjalanan itu doanya terkabul. Sehingga orang ini hampir banyak waktu yang dihabiskan di dalam hidupnya berkelana, Pak. Tapi Masya Allah, terdengar sebuah keluhan bahwasannya doa-doa yang ia sampaikan selama dalam perjalanan ternyata jauh dari pengijabahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul ternyata menyampaikan bahwa ada hal yang atau masih terkait dengan keharaman-keharaman yang dahulu pernah dilakukannya. Entah itu ia melakukannya atau ia memakannya. Jadi ternyata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, ya, menjelaskan bahwa hati-hati, jauhi terhadap perkara-perkara yang haram, takun a'badan nas. Maka ini adalah ikhtiar kita untuk mudah bahkan menikmati di dalam proses beribadah. Ya, hati-hati, Pak, terhadap hal-hal yang sifatnya haram, karena akan bisa menjadi kendala dalam proses menikmati ibadah. Rasulullah SAW dalam banyak keterangan sering berkata kepada para sahabat, Pak, arihna bis salat, bahwa keadaan kondisi yang paling membuat Rasulullah SAW nyaman, merasa nikmat, merasa betah, salah satunya ketika beliau sholat, Pak. Arihna bis salat, kata Rasul kepada para sahabat. Keadaan kami yang membuat nyaman, membuat paling dinikmati adalah ketika beliau sedang sholat. Nah, berarti menjadi sebuah cerminan ibadah itu di dalam proses pelaksanaannya harus terasa nikmatnya, karena di antara sekian banyak hal yang harus dinikmati adalah ibadah. Masya Allah, ikhwat iman rahimakumullah. Sudahkah kita sampai ke arah sana, Pak? Jadi ternyata nikmat-nikmat di dalam hidup itu salah satunya menikmati proses beribadah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, menikmati ketenangan hidup. Bagaimana trik cara mendapatkannya? Rasulullah SAW menyampaikan bahwa waradha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ketenangan hidup, kebahagiaan hidup itu akan terasa, bahkan kita menikmatinya dengan cara apa? Waradha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridho, menerima, rela, ya, mensyukuri apa yang menjadi bagian kita, ya, yang Allah bagikan kepada kita, entah itu penghasilan harian, ada yang dapatnya mingguan atau yang bulanan, kemudian kita ridho menerimanya, bersyukur sekali, rela menerima hal tersebut. Maka tanpa membandingkan dengan penghasilan orang lain yang di atas kita, maka yang akan hadir apa? Menikmati ketenangan hidup, kebahagiaan hidup itu akan terlahir ketika kita ridho, rela, dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan kepada kita. Ya, kalaulah ingin mendapatkan yang lebih, maka tingkatkan pula ikhtiarnya, perbaiki etos kerjanya, cara mendapatkannya ini. Nah, makanya Rasulullah SAW menjelaskan,
ketenangan hidup, kebahagiaan hidup akan didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul ridho, ikhlas, rela menerima, mensyukuri apa yang Allah bagikan kepada diri kita. Maka yang kedua yang kita nikmati adalah kebahagiaan dan ketenangan. Ketenangan hidup bisa kita menikmatinya. Yang ketiga, kemudahan-kemudahan hidup. Kalau yang tadi yang pertama apa? Hal yang harus kita nikmati ibadah. Yang kedua yang harus kita nikmati ketenangan hidup. Ya, tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, kemudahan hidup. Ya, kemudahan hidup itu akan didapatkan dengan cara apa? Wa ahsin lijarika takun mu'minan. Senantiasa berbuat baik kepada orang di luar diri kita, takun mu'minan. Banyak menebar manfaat terhadap orang lain, membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Maka yang akan didapatkan adalah buah-buah kemudahan hidup yang diberikan orang lain terhadap diri kita. Nah, ini ternyata kemudahan hidup itu adalah hal yang harus kita nikmati, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kemudahan-kemudahan hidup seseorang didapatkan ketika ia memudahkan urusan orang lain. Masya Allah, Pak. Apalagi kalau kita sudah bisa ya membuat orang lain yang terlepas dan keluar dari kesulitan hidupnya. Ya. Ada orang lain yang terjerat, sangat darurat, bahkan mengalami kesulitan hidup yang sifatnya kebutuhan yang sangat pokok, Pak. Kebutuhan makan, kebutuhan apapun yang sifatnya pokok. Mengalami kesulitan, kemudian kita membebaskan kesulitan orang tersebut dengan cara membantunya. Contoh, wah ini luar biasa. Dalam hadis Arba'in, Rasulullah SAW menjelaskan, man naffasa an mu'minin kuroban min kurobid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil akhirah. Barang siapa yang bisa membebaskan kesulitan hidup seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melepaskan orang tersebut dari kesulitan-kesulitan hidup pada hari kiamat. Kita membantu seseorang dengan cara yang sederhana. Ada kadang-kadang Pak orang yang sedang membutuhkan pertolongan, ya, tapi enggan untuk meminta. Contohnya, nah Masya Allah, kita membantunya tanpa diminta, luar biasa. Doa-doa yang atau ucapan terima kasih beserta doa-doa yang disampaikan kepada kita sangat luar biasa, Pak. Ini baru di dunia, belum nanti di akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan seseorang yang gemar sekali membebaskan kesulitan hidup orang lain, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan membebaskan kesulitan hidup orang tersebut pada hari kiamat. Ya. Ini juga yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam namanya harum, ya, inspirasinya. Sosoknya sudah tidak ada, tapi kesan baik yang ditinggalkan itu berlangsung lama, bahkan terus terabadikan sampai hari kiamat. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah untukku buah tutur yang baik untuk orang yang datang di kemudian hari. Jadi, sekali lagi, 3 hal yang harus dinikmati. Menikmati ibadah. Apapun bentuknya, hadirkan kenikmatan di dalam proses melaksanakannya, Pak. Yang kedua, menikmati ketentraman dan kebahagiaan hidup. Itu harus dihadirkan, diciptakan. Bahkan kita menikmatinya. Yang ketiga, menikmati kemudahan-kemudahan hidup. Jangan menjadi orang yang individualis. Hanya mementingkan diri sendiri saja. Ada dan nampak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan kita mengetahuinya, lantas kita enggan untuk menolongnya. Maka orang tersebut akan ada dalam kesulitan-kesulitan hidup. Karena Rasulullah SAW menjanjikan orang yang membebaskan kesulitan hidup orang lain di dunia, maka satu kesulitan hidup di akhirat pada hari kiamat minimalnya akan dibebaskan dari orang tersebut. Nah makanya tadi ittaqil maharima, hindari jauhi hal yang haram,
maka akan menghadirkan kenikmatan di dalam proses ibadah. Yang kedua, rela, ridho, ikhlas menerima apa yang Allah bagikan kepada kita, maka akan muncul, hadir kenikmatan-kenikmatan, ketentraman hidup. Yang ketiga, berbuat baik terhadap orang di luar diri kita, maka akan muncul kemudahan-kemudahan hidup. Nah, makanya Rasulullah SAW di dalam doa yang tadi menjelaskan hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Yang pertama, membenahi kualitas ketaatan beragama. Apa lafaznya? Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Yang namanya ketaatan beragama itu pokok, hal yang utama, hal yang sangat mendasar dari kemudahan-kemudahan atau urusan-urusan hidup di dunia maupun akhirat. Jadi benahi, perbaiki kualitas ketaatan beragama. Kedah aya kahoyong kamu makin dia teh makin ningkat, Pak. Utamina di nararaga ketaatan beragama. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumanya, Pak, pantas dalam sebuah asarnya menjelaskan orang yang gemar muhasabah maka akan ringan hisabnya di akhirat. Di dunia dia memperbaiki kekurangannya sendiri, jujur terhadap kekurangannya. Oh, saya kurang dalam hal ini. Disadari, diakui kekurangan-kekurangan dirinya, maka ia akan terbuka kesempatan untuk memperbaikinya, Pak. Kalau senantiasa jujur terhadap diri dalam proses muhasabah. Apa nih hal yang kurang? Kemudian jujur diakui, kemudian dia akan mencoba untuk memperbaikinya. Karena banyak kekurangan-kekurangan dirinya langsung diperbaiki dari proses muhasabah tersebut, maka akan ringan hisabnya. Karena dia memperbaikinya sendiri, tidak mesti diingatkan, ya, dinasehatin sama orang lain. Karena dirinya ternyata tadi. Makanya orang yang sering muhasabah akan ringan hisabnya pada hari kiamat atau pada hari akhirat, karena ternyata dia juga disadarkan untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dirinya. Ikhwati iman rahimakumullah. Salah satunya tadi Rasulullah SAW menjelaskan terus-menerus membenahi, memperbaiki kualitas ketaatan beragama, maka yang akan muncul adalah kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan alladzi huwa ismatu amri, pokok pegangan atau hal yang sangat mendasar dari urusan-urusan hidup manusia. Ketika seseorang, tadi apa yang pertama? Membenahi kualitas beragama. Ini Pak, Masya Allah. Ya, jadi target kita, evaluasi kita, terus benahi, terus tingkatkan kualitas beragama. Yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Jadi meminta kepada Allah agar membenahi urusan dunia, karena urusan dunia atau karena di dunia tersebut fiha, di sanalah ma'ashi, tempat aku hidup. Ya. Membenahi urusan dunia apa? Salah satunya membenahi mindset atau pola pikir. Ya. Kita menjadikan dunia ini betul-betul medan dan ladang, arena untuk memperbanyak kebaikan. Jadi Masya Allah, memperbaiki, membenahi, ya, pandangan hidup berkaitan dengan urusan dunia, allati fiha ma'ashi, karena di dunia lah tempat hidup manusia. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini jadi yang kedua, membenahi urusan hidup dunia. Bagaimana cara kita bersosial, ya, cara kita bermata pencaharian, cara kita menjadikan orang di luar diri kita sebagai mitra berbuat baik, Pak. Ini jadi membenahi pola pandang kita berkaitan dengan urusan dunia. Boleh kita senang berbahagia di dunia, Pak? Sangat boleh. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikmati kehidupan di dunia.
Tapi yang harus lebih diperbaiki pola dan sudut pandang kita di dalam memandang urusan dunia. Ya, kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhirati khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, ini berkaitan dengan dunia. "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun." Ya, berkaitan dengan dunia itu apa? Senda, gurau, dan permainan. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Tetapi berkaitan dengan urusan akhirat, ya, khairun itu lebih baik lil ladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Nah, ini jadi seseorang yang membenahi, memperbaiki mindset pola pikirnya di dalam memandang dunia, maka orang tersebut akan menjadikan hidup di dunia tersebut menjadi berkualitas. Hamba yang berkualitas adalah orang-orang yang, atau seorang hamba yang membenahi pola pikir mindset hidup di dunianya. Ini Pak, ya. Jadi membenahi urusan dunia, salah satunya tadi. Pedomani hukum syara. Hukum syara itu apa saja Pak? Ada wajib, sunat, makruh, mubah, haram, ya. Itu hukum syara. Seseorang yang pola pikir di dunianya, salah satunya sudut pandangnya, ya, mempedomani hukum syara tersebut, maka akan berkualitas tuh hidup di dunianya. Ada pembelajaran usul fikih mungkin ya, pernah juga dibahas apa itu wajib, apa itu sunat. Sunat itu nama lainnya mandub, ya. Mandub itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sunnah. Apa itu hal yang sunat? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan ya rugi itu harusnya, ya, bukan tidak mendapat siksa. Ada yang namanya makruh. Makruh itu apa makruh? Ditinggalkan mendapat pahala, ya, dikerjakan, ya, tidak apa-apa gitu kan, ya, ditinggalkan tidak apa. Walaupun artinya makruh itu artinya yang dibenci Pak, makruhun. Jadi ketika ditinggalkan itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak hal-hal yang sifatnya makruh. Ada yang haram gitu kan. Ada yang mubah. Mubah itu mubah dalam urusan agama. Kalau mubah dalam bahasa Sunda mah percuma, ya. Tapi mubah dalam urusan agama mah tidak demikian. Itu kan ikhwatu iman rahimakum, atau al-ibahah. Al-ibahah itu hal-hal yang sifatnya boleh, berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang mempedomani hukum-hukum syara, ya, maka pola pikir di dunia akan lebih berkualitas, Pak. Memahami hukum syara. Hukum syara ini wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu hukum syara. Nah, ini akan membuat hidup seseorang menjadi berkualitas. Karena tadi, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wahai Allah, perbaiki, benahilah untukku dunia, ya, urusan duniaku, allati fiha ma'ashi, karena di dunialah, fiha, di sanalah, ma'ashi, tempat aku hidup. Akan menjadikan seseorang berkualitas ketika seseorang mempedomani, ya, membenahi pola pikir dirinya terhadap urusan kehidupan dunia. Tadi, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Ya. Dan yang ketiga, wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Memperbaiki mindset urusan akhirat. Ada orang yang tahu akhirat itu ada tapi belum yakin. Ya. Karena pola pikirnya tidak dibenahi. Kenapa akhirat atau memikirkan akhirat itu harus dibenahi, Pak? Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, wa aslih li, benahi untukku akhirati, urusan akhiratku, allati fiha ma'adi. Karena yang namanya akhirat tempat kembali, gitu kan? Nah, karena ada orang yang tahu tapi tidak yakin. Seperti halnya mindset orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disangkanya
yang akan meninggal itu orang lain bukan dirinya, waliyadzubillah. Ya. Maka seorang mukmin salah satu hal yang harus diyakini naon Pak? Meyakini urusan akhirat menjadi pokok unsur dari keimanan yang tidak boleh dilepaskan dari kehidupan dirinya, Pak. Ya, makanya doa tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hidup seseorang akan menjadi berkualitas di dalam menjalani kehidupan di dunia ketika sudah dibenahi mindset, pola pikir dirinya terhadap urusan akhirat. Yang ketiga urusan akhirat ya. Nah makanya di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah, inni dhanantu anni apa Faiz? Mulaqin hisabiyah. Betul, Masya Allah. Inni sesungguhnya aku dhanantu sedari hidup dahulu sudah mengira anni mulaqin hisabiyah, bahwasannya aku termasuk orang yang akan bertemu dengan hari hisaban, itu akhirat Pak. Ketika di dunia keimanan terhadap urusan akhirat sudah sangat kuat, maka yang akan muncul adalah kehati-hatian di dalam hidup. Ya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sedari dahulu bahwasannya aku sudah mengira bahwa aku akan bertemu dengan hari hisaban, sehingga akan menjadikan hidupnya hati-hati. Dan kehati-hatian dalam hidup inilah, kata Rasulullah SAW, merupakan bagian dari kualitas kehidupan. Ya. Kan di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah dijelaskan ya Pak ya, ketika menerima kitab catatan amal, ada orang yang menerima kitab catatan amal dari arah kanan, dari arah kiri. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq mah dari arah kanan dan dari belakangnya. Wa fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Yang kedua mah fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Kalau di dalam Al-Haqqah mah fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, kemudian bishimalihi. Nah, dari arah kanan tanda bahwa orang tersebut ketika hidupnya gemar melakukan kebaikan. Nah, gemar melakukan kebaikan ternyata salah satunya yang menentukannya adalah mindset, pola pikirnya. Apa? Ketika ditanya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku sedari hidup dahulu sudah mengira, sudah yakin anni bahwasanya aku mulaqin hisabiyah, akan bertemu dengan hari hisaban. Jadi mindset, pola pikir, pandangan pikir terhadap urusan akhirat yang harus dibenahi karena berkaitan dengan kualitas hidup seseorang. Ya. Nah, orang yang ketika dihisabnya diberikan catatan amal dari arah kirinya, apa yang akan terjadi? Ketika ditanya, walam adri ma hisabiyah, wahai Allah, sesungguhnya aku dahulu tidak tahu ma hisabiyah, apa itu hari hisaban. Jadi ketika hidup tidak yakin terhadap hari hisaban, dia akan bebas, sedikit sekali motivasinya untuk beribadah, sehingga sangat minim sekali semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Akhirnya di akhirat menerima kitab catatan dari arah kirinya. Ketika ditanya, kenapa mendapatkan kitab catatan amal dari arah kiri? Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Celaka apa yang aku lakukan dahulu semasa hidup. Dikarenakan apa? Pertama, pola pikir dan mindset berkaitan dengan urusan akhirat tidak dibenahi. Itulah kenapa di dalam doa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satu target untuk memperbaiki kualitas hidup, ya, wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Wahai Allah, perbaikilah untukku akhirati, urusan akhiratku. Salah satunya adalah mindset dan pola pikir bahwa kita akan bertemu dengan akhirat. Keyakinan ini akan membentuk sikap mental berhati-hati dalam urusan dunia, bersemangat dalam urusan kebaikan. Ketika di akhirat ditanya apa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku sedari dahulu semasa hidupku dhanantu, sudah mengira, sudah yakin, sudah tahu anni mulaqin hisabiyah, bahwasanya aku mulaqin akan bertemu hisabiyah, dengan hari hisaban. Ya. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq mah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u Tuburo, ia akan berteriak, ya. Yang menjadi materi dari teriakannya adalah penyesalan-penyesalannya.
Kenapa sedari dahulu tidak yakin terhadap urusan akhirat? Nah, makanya yang ketiga, wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Nah, yang keempat, Pak, ulang yang ketiga. Yang pertama apa katanya? Membenahi urusan dunia. Urusan agama, punten. Memperbaiki urusan agama. Yang kedua, memperbaiki urusan dunia, mindset, pola pikirnya. Yang ketiga, memperbaiki urusan akhirat, pandangan. Nah, yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil hayata, wahai Allah, jadikanlah untukku hayata, kehidupan itu, ziyadatan li fi kulli khair, tambahan untukku dalam setiap kebaikan. Jadi bertambahnya usia, bertambahnya kebaikan. Hari ini kebaikannya harus bertambah. Kalau tidak ada kebaikan sama sekali, berarti sama dengan hari yang lain. Hari yang sebelumnya, pada Allah sudah berikan waktu untuk menambah kebaikan-kebaikan. Nah, pola pikir seorang mukmin, dia akan menjadikan kehidupannya, usianya, waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menambah kebaikan. Minimalnya kan, sesudah tadi melaksanakan sholat subuh, berarti insya Allah ada tambahan. Yang membedakan diri kita berbeda dengan kita yang sebelum. Hari ini menghadiri kajian, ya, selama minimalnya 40 menit ya Pak ya. Hadir, terdengar, kemudian bertambah ilmu, kemudian membedakan dengan diri kita yang sebelum hadir ke tempat ini. Itulah bedanya ya. Jadi bertambahnya waktu yang kita gunakan, bertambahnya usia, ya, hidupnya, maka bertambah kebaikan. Waj'alil hayata, jadikanlah untukku kehidupan itu, pemanfaatan waktunya, ziyadatan li fi kulli khair, menjadi tambahan kebaikan untukku, fi kulli khair, dalam setiap kebaikan. Nah, terakhir yang kelima, waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian, rohatan li min kulli syarrin, adalah momentum untuk beristirahat dari setiap keburukan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kita singkatkan, sederhanakan, kita simpulkan materi kajian pada pagi hari ini. Seorang mukmin itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki konsep hidup yang semakin hari semakin baik. Ya, semakin hari semakin berkualitas. Semakin hari semakin memperlihatkan sosok orang-orang yang ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ajaran para nabi menginginkan seseorang untuk menghamba kepada Allah, menjadi orang yang lebih baik, memprioritaskan keridhaan. Ikhtiarnya apa? Tadi di muqaddimah, melibatkan diri dengan kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an. Nah, bagaimana agar hidup lebih berkualitas? Minimalnya lakukan 5 hal atau benahi 5 hal. Hal yang pertama, membenahi urusan agama, kualitas ketaatan. Terlihat dari segi apa katanya? Seseorang yang akan menikmati proses ibadah, hindari hal yang haram, menikmati ketenangan hidup, itu orang-orang yang menerima, bersyukur terhadap apa yang dimiliki, kemudian menikmati kemudahan-kemudahan hidup, menebar manfaat terhadap orang lain, membebaskan kesulitan hidup orang lain, membantu orang lain. Yang kedua, apa hal yang harus dibenahi? Yaitu membenahi urusan dunia. Waj'ali atau wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Kenapa urusan dunia harus dibenahi? Karena fiha, di dunia tersebut, ma'ashi, tempat aku hidup, ya. Jadi benahi mindset dan pola pikirnya. Selanjutnya, wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi, membenahi mindset dan pola pikir terhadap urusan akhirat. Kenapa urusan akhirat harus dibenahi? Allati fiha ma'adi, yang namanya akhirat itu tempat kembali. Pola pikir terhadap urusan akhirat akan menjadi sumber yang memotivasi kita untuk lebih semangat beribadah. Ya, akhirnya kita diberikan kitab catatan amal dari arah kanan. Ketika ditanya, kenapa gemar melakukan kebaikan sehingga mendapatkan kitab catatan amal dari arah kanan? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena sedari hidup di dunia sudah meyakini bahwasannya aku akan bertemu dengan hari hisaban.
Nah, yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah untukku kehidupanku itu tambahan dalam setiap kebaikan. Jadi waktu yang digunakan adalah momentum untuk menambah kebaikan-kebaikan. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Menjadikan kematian itu adalah hal yang bisa menghentikan dari keburukan-keburukan hidup di dunia. Terakhir kita baca sama-sama ya Bu, ya Pak Bu. Mudah-mudahan bisa hafal. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Nah, itu ya. Mudah-mudahan nanti redaksinya saya kirim ke Pak Parlin ya, untuk nanti di-share, disebarluaskan. Jadi doa ini meningkatkan atau memperbaiki kualitas hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.